Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengantarkan kita di awal bulan Mei. Kiranya bulan Mei ini menjadi bulan memberkati kita, sehingga masalah yang kita hadapi ini cepat berlalu dan akan tuntas dan selesai. Puji nama Tuhan, kita juga bersyukur Bapak Ibu karena kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan telah menolong memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Saat yang indah ini Tuhan menghimpunkan kami bersama-sama menyembah memuliakan Tuhan dan siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami, terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak bermaksud membawa kita membaca ayat ini, dan saya langsung saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya menemukan, saya melihat bagaimana Daud menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia menghadapi masalah yaitu berperang melawan musuh, yaitu mengalahkan orang Filistin. Dan dalam bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, saya melihat di mana Daud mengalami kemenangan dalam kehidupannya, dalam dia menghadapi problema hidup, masalah yang ia hadapi. Oleh karena itu melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tema yaitu badai pasti berlalu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini ada 3 kebenaran yang terdapat dalam nats pembacaan firman Tuhan. 3 sikap Daud menghadapi masalahnya hingga berlalu dalam kehidupannya. Sikap Daud yang pertama yaitu Daud berkonsultasi dengan Tuhan ataupun konsultasi dengan Tuhan. Ada di ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, secara konsisten Daud konsultasi dengan Tuhan mengenai masalah yang ia hadapi. Ketika Daud menyadari bahwa ia sedang dalam masalah besar, ia datang kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, pola yang dilakukan oleh Daud adalah pola ilahi. Prinsip yang jitu, prinsip yang baik, sehingga dia mengalahkan masalah yang ia hadapi. Jemaat kekasih, Daud memang memiliki pasukan perang yang secara manusia mampu mengalahkan musuh-musuh. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ia tidak mengandalkan pasukannya, ia tidak mengandalkan prajuritnya, melainkan Tuhan yang pertama kali ia datangi, yaitu memohon dan menceritakan masalahnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jemaat kekasih yang dikasihi Yesus, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Apakah kita banyak waktu bercerita dengan Tuhan ataupun ngerumpi dengan manusia-manusia yang tidak ada kepastian ini? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus,
Memang Daud salah seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Ia adalah pribadi yang hebat, pemimpin yang kokoh, mempunyai pasukan perang yang kuat. Tetapi mengapa Daud konsultasi dengan Tuhan? Mengapa Daud tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu? Alasan pertama, karena Daud percaya Tuhan Maha Tahu. Daud percaya bahwa Tuhan berkuasa, mampu mengalahkan musuh secara sempurna. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu. Dalam ia menghadapi masalah yang ia hadapi, dia tetap konsultasi dengan Tuhan terus menerus, ataupun secara konsisten ia menceritakan pergumulan beratnya kepada Tuhan, sehingga dia keluar dari zona tidak nyaman kepada zona nyaman. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam hidup ini. Tetap konsisten mengutarakan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, sikap Daud menghadapi masalahnya hingga berlalu. Yang kedua, Daud tidak bersungut-sungut ketika menghadapi masalah yang sedang bertubi-tubi dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlu kita belajar tidak bersungut-sungut dalam hidup ini tatkala kita sedang menghadapi masalah hidup. Kita melihat pribadi Daud. Di saat Daud harus menghadapi permasalahan lagi, bahkan permasalahan yang sama dengan permasalahan sebelumnya, yang Daud lakukan adalah tidak bertanya, mengapa ini harus terjadi Tuhan. Sikap Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia pun tidak menyalahkan pasukan dan orang lain. Tetapi dia tetap percaya. Dia tetap memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bahwa dia sedang tidak mampu menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, orang yang tidak bersungut-sungut, dia pasti aman. Orang yang tidak bersungut-sungut, dia pasti nyaman. Dia tetap eksis dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Alasan mengapa Daud tidak mau bersungut-sungut tatkala menghadapi permasalahan hidup. Yang pertama, bersungut-sungut bukan solusi. Bersungut-sungut hanya menambah masalah dalam kehidupannya. Bersungut-sungut tidak menyenangkan Tuhan. Dan bersungut-sungut hanya menambah masalah begitu banyak dalam hidup ini. Inilah alasan yang jitu yang Daud pertahankan dalam hidup ini. Makanya dia katakan, dia menghampiri Allah di tengah-tengah tantangan yang ia hadapi. Jemaat kekasih, saya mengajak kita untuk belajar tidak bersungut-sungut dalam hidup ini, hingga kita bisa keluar dari zona yang tidak nyaman kepada zona nyaman. Saya yakin dan percaya kita pasti ingin badai ini pasti berlalu, bukan? Dengan demikian, mari kita memberanikan diri tidak bersungut-sungut dalam kehidupan ini. Yang kita harus lakukan adalah menghampiri Allah. Itu yang terbaik. Poin yang ketiga, sikap Daud menghadapi masalah hingga berlalu dalam kehidupannya. Yang ketiga, Daud taat kepada perintah Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, hari-hari yang lalu kita sudah mendengar instruksi dari pemerintah. Kita harus tetap tinggal di rumah. Kita harus pakai masker kala keluar. Dan kita selalu cuci tangan. Bahkan jaga jarak. Ini tuntutan pemerintah, Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Yang dicatat juga oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius, anak didikannya Timotius. Dia katakan, sampaikanlah kepada jemaat
Jemaat harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah tugas Allah. Karena pemerintah adalah wakil Allah dan patut dihormati. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ketika Tuhan memerintahkan Daud untuk membuat gerakan lingkaran sebelum menghadapi pasukan, Daud taat dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud taat, dia taat secara sepenuh hati dan seutuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, mari kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, taat mutlak dan tulus kepada Tuhan. Maka ketaatan kita itu bernilai di hadapan Tuhan. Jangan asal-asal. Bapak Ibu, apa sikap kita tatkala kita menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini? Pengalaman Daud mengajarkan kita agar ketika kita sedang ada masalah atau tidak, kita harus memiliki sikap yang benar. Kita harus konsisten konsultasi kepada Tuhan, jangan bosan-bosan. Dan kita harus belajar jangan bersungut-sungut tatkala menghadapi permasalahan hidup. Dan apapun masalah yang kita hadapi, jangan membuat kita jauh dari Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah. Sehingga masalah yang ia hadapi, dia jalani dengan tenang. Karena dia melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah bosan konsultasi dengan Tuhan tentang masalah yang ia hadapi. Dan dia belajar untuk tidak bersungut-sungut dalam hidup ini, karena itu tidak ada gunanya. Dan yang terakhir, dia taat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya kehidupan. Dan tentu Tuhan akan memberi dia kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ayat yang terakhir katakan ayat yang ke-25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kebenaran yang luar biasa, yang membuktikan bahwa Daud sedang mengalami kemenangan. Badai telah berlalu dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya, saya dan Bapak Ibu sepakat beriman, percaya kepada Tuhan, dan tidak pernah putus-putusnya konsultasi dengan Tuhan tentang pergumulan kita melalui namanya doa, melalui persekutuan. Dan jangan lupa mengucap syukur. Belajar tidak bersungut-sungut. Belajar taat kepada Tuhan. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, badai yang kita hadapi akan berlalu secepatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan dimuliakan. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu atas kebaikan Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh duduk dan mendengar firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi dalam menyampaikan firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.